Di video yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara membuat view di PHP Maker, dan apa itu view, apa kegunaan view di PHP Maker. Baik, sebelumnya kita lihat dulu, kita explore dulu sistem informasi yang sudah kita buat. Nah, di sini saya coba masuk login sebagai admin. Oke, di sini kita akan coba menambahkan data untuk pembagian PA ya. Nah, di sini saat kita add, kita akan pilih mahasiswa dan dosennya. Nah, saat ini kita baru mempunyai 2 mahasiswa. Kita coba tambahkan dulu data mahasiswanya sebanyak mungkin. Ya, kita bisa copy seperti ini ya. Kita bedakan datanya. Mahasiswa ketiga kita tambah lagi. Oke, katakanlah ada 6 mahasiswa, nanti setiap 3 mahasiswa itu dosen PA-nya sendiri-sendiri. Baik, kita tambahkan data PA. Mahasiswa pertama, dosen PA-nya adalah ini misalkan. Dan tambah lagi mahasiswa kedua, dosen PA-nya juga ini. Mahasiswa ketiga, oke, kemudian mahasiswa keempat, oke, ini salah ya. Ini. Oke, jadi mahasiswa 1, 2, 3 dosen PA-nya adalah Gerlan Manu, mahasiswa 4, 5, 6 dosen PA-nya adalah testing ya. Nah, kalau kita log out, kita login sebagai Pak Gerlan. Bentar, saya cek dulu passwordnya apa sih. Oke, dosen 1, 2, 3 ya. Oke, saat login sebagai Pak Gerlan, pembagian PA-nya. Nah, di sini Pak Gerlan akan melihat, harusnya hanya melihat data dirinya saja. Sedangkan untuk data lain dia akan tampil ID ya. Jadi ID mahasiswanya 4, 2 gitu ya, 5, 2. Nah, seperti itu. Nah, ini juga masih error. Mahasiswanya tidak tampil namanya, tapi tampil ID-nya. Nah, disinilah manfaat dari view. Jadi kita akan menambahkan view. View itu akan kita linkkan, relasikan dengan tabel pembagian PA ini. Oke, kita langsung saja.
kita buka dulu PHP Maker, kita buka project kita. Oke, pada PA. Nah, di sini untuk mahasiswa kita kan linknya ke tabel data mahasiswa, dimana melihat dari ID mahasiswa, kemudian menampilkan NIM dan nama. Oke. Nah, saat saya login sebagai admin, dia tampil ya, nama mahasiswa. Kalau kita login sebagai admin, dia menampilkan data mahasiswanya, yang ditampilkan adalah NIM dan nama ya, seperti NIM dan nama. Jadi display field ini kalau kita pilih NIM dan nama, maka yang tampil adalah NIM dan nama. Tetapi sebenarnya di database untuk pembagian PA, nah yang masuk adalah ID mahasiswanya ya, yang masuk adalah ID mahasiswanya, itu ID mahasiswa. Nah, kenapa saat kita login sebagai admin itu seluruh datanya tampil, tetapi saat kita login sebagai salah satu dosen seperti ini, pada pembagian PA tampilannya seperti ini. Dia hanya bisa melihat informasi dosen tersebut, tetapi informasi mahasiswa dan dosen lain hanya berupa ID. Nah, itu karena pengaturan di PHP Maker pada bagian security setting di advance. Oke, di sini user ID ya. Nah, dia hanya saat kita login, dia mencatat ID user kita. Jadi saat si dosen 123 ini login ya, sistem mencatat ID usernya. Nah, ID user dicatat, kemudian dia menampilkan informasi pada tabel data dosen berdasarkan ID user tersebut ya. Jadi di data dosen kita bisa melihat hanya informasi kita saja, informasi dosen lain tidak terlihat. Kemudian jika yang bersangkutan login sebagai mahasiswa, maka data mahasiswa ya, kalau kita pilih di sini kosong karena saya login sebagai dosen. Jadi data mahasiswa saya tidak bisa lihat. Nah, sehingga ini berpengaruh pada pembagian PA. Di sini data mahasiswa yang saya lihat hanyalah ID, tidak ada informasi lain. Sedangkan di tabel mahasiswa kosong karena terkunci dengan ini ID user. Nah, demikian juga untuk tabel TB user seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke ini, kita hanya bisa melihat akun kita sendiri saja. Nah, disinilah fungsi view itu dibuat. Jadi kita akan membuat si dosen ini dia bisa mengakses pembagian PA untuk informasi dirinya sendiri ya, dosennya saja. Jadi si dosen 123 hanya bisa melihat data Gerlan Manu. Yang ini ke bawah karena bukan datanya, tidak perlu tampil ya. Jadi bukan tampil dan tampil ID-nya, tetapi tidak perlu tampil. Kemudian untuk mahasiswa dia perlu tampil, tetapi ditampilkan informasinya, tidak hanya ID saja. Kita akan buatkan view. Oke, kita langsung pertama kita buat dulu view untuk melihat ya, untuk melihat dosen pada tabel PA, pembagian PA ya. Jadi kita buatkan view, caranya di sini di view kita klik kanan create view. Nah,
Jadi clue-nya adalah kita buatkan view lihat dosen ya pada tabel ya. Saya bisa tuliskan seperti ini saja, lihat dosen pada tabel PA, agar tidak bingung ya. Lihat dosen pada tabel PA. Nah, saya mau lihatnya bagaimana? Saya mau ambil data dosen, oke, kemudian data PA. Oke, sebentar, maaf. Data dosen di sini saya mau lihat karena berdasarkan ID ya, saya mau pakai ID. Kemudian ini DN nama lengkapnya, ini DN nama lengkap. Kayaknya ini cukup ya, ini DN nama lengkap, ID. Oke, informasi ini yang saya butuhkan untuk lihat dosen pada tabel PA. Oke, saya connect. Oke, view-nya jadi. ID usernya langsung terhubung ke tabel user. NIDN-nya seperti ini, nama lengkapnya seperti ini. Nah, sekarang di security kita pilih advance, tabel view ya, view lihat dosen pada tabel PA, kita pilih ID user. Oke. Nah, sekarang kita edit sedikit pada tabel PA. Untuk dosen kita tidak terhubung ke data dosen lagi, karena kalau terhubung ke data dosen maka ini yang diambil seluruh data dosen. Kita ambil hanya tabel dirinya sendiri, lihat dosen pada tabel PA, linknya dengan ID user, tampilannya adalah NIDN dan nama lengkap. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lakukan yang sama untuk mahasiswa, tetapi sebelumnya kita coba dulu dosennya. Kita generate. Successful. Oke, sekarang kita ke SQL Yoke dulu. Nah, tadi data dosen yang masuk ke tabel ini berdasarkan ID, jadi berdasarkan ID dosen ya. Sekarang kita rubah dia berdasarkan ID user. Nah, kebetulan ini dosen 123, ID usernya sama dengan ID dosennya, jadi is oke lah, 1, 2. Oke. Jadi di bagian PA ini tetap 111, 222. Oke, sekarang kita ke PHP Maker, kita ke security, pilih advance. Nah, di pembagian PA sekarang kita bisa pilih dosen ya. Jadi untuk tabel pembagian PA, jika saya pilih dosen, karena dosen ini ya, nah, saya oke dulu. Dosen ini datanya adalah terkoneksi ke view lihat dosen pada tabel PA. Nah, jadi kalau yang tampil adalah berdasarkan ID usernya. Artinya begini, di tabel pembagian PA, oke, saat dia menampilkan data 111 ya, dia mencocokkan dengan data yang tersimpan saat login. Nah, saat saya login sebagai dosen 123 ya, loginnya menyimpan ID saya dosen 123, yaitu ID-nya 1. Nah, begitu saya akses pembagian PA, maka yang tampil adalah 111. Nah, yang tampil hanya 3 record data ini. Oke, jadi kalau kita uji coba saja ya, kita sudah connect, security-nya tadi sudah, pembagian PA kita pilih dosen, kita generate dulu. Oke, sekarang kita logout dulu. Kita logout
sebagai dosen lagi. Ya, di pembagian PA. Nah, di sini yang tampil hanya data dosennya saja. Ya, jadi artinya tampilkanlah tabel pembagian PA. Ya, tampilkanlah tabel pembagian PA yang mana ID, yang mana field dosen itu sama dengan ID saya saat login, seperti itu. Jadi ID user saya saat login itu satu, maka tampilkanlah tabel pembagian PA yang data dosennya adalah satu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa, karena ini linknya ke tabel mahasiswa, maka dia juga akan menampilkan yang ID usernya satu. Nah, sedangkan di sini ada ID usernya 1, 2, 3, tetapi ID usernya 1 untuk mahasiswa. Jadi kita perlu buatkan satu view, yang mana view itu akan menampilkan seluruh data dosen tanpa berdasarkan ID user. Nah, kalau data mahasiswa ya. Kalau data mahasiswa ini dia tampil berdasarkan ID user. Kita buatkan satu view, namakan mahasiswa all. Tampilkan yang tampil NIM, nama. Oke, saya ambil berdasarkan ID mahasiswa saja ya. NIM, nama. Oke, cukup. Oke, mahasiswa all. Nah, di security advanced, mahasiswa all-nya tidak perlu kita tambahkan pisahkan berdasarkan apa, tidak perlu, dia tampil all saja, semua tampil. Oke, all view all. Nah, oke. Sekarang kita coba generate. Di sini kita hubungkan lagi mahasiswanya yang ini dengan tidak lagi dengan data mahasiswa, tetapi dengan view mahasiswa all, pakai ID, name, nama. Oke, kita coba generate. Complete. Kita ke sini, kita refresh saja coba. Nah, sekarang sudah tampil mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Oke, itu caranya view yang akan membantu tampilan informasi yang kita butuhkan sesuai dengan hak akses yang kita sudah atur, kita bagi. Oke, selanjutnya contoh apa lagi ya? Katakanlah dosen dia mau lihat mahasiswa PA-nya sudah studi. Ini berkas bimbingan, kita coba upload satu berkas. Oke, untuk tabel berkas bimbingan ini kita cek yang mengakses atau punya akses full mengunggah itu apakah dosen atau mahasiswa. Untuk berkas bimbingan ini diupload oleh dosen ya, dosen mengupload. Oke, dosen mengupload, catatan bimbingan juga demikian, dosen yang akan menambahkan data berkas dan catatan. Baik, kita log out, kita coba login sebagai dosen lagi. Di berkas bimbingan ini ya, kita tambahkan. Oke, saya coba upload ini, jenis berkasnya doc, tanggal unggahnya sekarang. Nah, saya upload ini untuk mahasiswa siapa gitu ya. Jadi berkas bimbingan ini ya saya unggah untuk bisa diakses oleh siapa. Nah, di sini lookup mahasiswanya kosong. Kenapa? Karena kita coba cek di berkas mahasiswa. Oh ya, di sini harus pilih ini ya, select ya, select mahasiswa, ID, NIM, nama. Oke, ini sudah oke. Hapus nih. Iya.
Nah, ternyata tadi ini masih pakai teks ya. Ini harusnya pakai select. Kita coba generate. Oke, kita coba edit ini. Kita edit dia, select, save. Nah, sekarang udah muncul. Oke. Tadi persoalannya di sini ya. Untuk masuk ke dalam sebuah tabel, kita pilih select ya. Kalau mau melihat banyak data, kita pakai select, jangan pakai yang teks. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke view tadi. Jadi view ini sangat berguna sekali untuk kita membuat ibaratnya tabel bantu ya, untuk khusus untuk PHP Maker ini. Oke, jadi kita sudah buat untuk PA, kemudian juga sudah buat untuk berkas bimbingan. Kita coba tambahkan lagi. Ya, saya copy saja. Ini kita bisa manfaatkan fitur copy di sini. Katakanlah ini untuk mahasiswa 2 juga. Oke, duplikat. Oh ya, berkasnya tidak boleh sama. Oke, sebentar. Kita coba tes. Errornya tadi duplikat value 1 for unique index jenis berkas ya. Oke, jenis berkas di sini kita set. Oke, jenis berkasnya katanya di sini tidak boleh sama, harus unik ya. Nah, ini kita hilangkan, cek duplikat, karena jenis berkas bisa dipakai yang sama berkali-kali ya. Seperti contoh, jenis berkas doc ini dipakai untuk banyak data, tidak hanya satu data saja ya, sehingga duplikatnya kita hilangkan. Nah, setiap perubahan di PHP Maker kita perlu melakukan generate. Oke. Generate-nya sudah, kita coba kembali ke sini, kita copy, kita pilih mahasiswa 2, add. Nah, duplikatnya sudah nonaktif sehingga doc ini bisa dipakai berkali-kali dalam satu tabel. Oke, kita coba lagi duplikat untuk mahasiswa 3. Oke, katakanlah mahasiswa 2 satunya ada 2 kali. Oke, kita duplikat lagi ini untuk mahasiswa katakanlah 4 ya. Mahasiswa 2 juga kita copy. Oke, ini juga kita copy. Oke, katakanlah seperti ini ya, sehingga data di berkas bimbingan akan banyak sekali. Untuk mahasiswa 1 ada 1, 2 ya, ada 2 data. Untuk mahasiswa 2 ada 1, 2, 3, mahasiswa 3 ada 1, ada 2. Oke. Nah, lantas bagaimana sekarang? Ini hanya diakses oleh berkas bimbingan, tabel berkas bimbingan hanya diakses oleh dosen dengan kemampuan akses bisa menambahkan dan mengubah data. Sedangkan untuk mahasiswa ya, tadi kita login dulu sebagai dosen untuk melihat ya. Oke, saat saya login sebagai dosen, saya bisa melihat berkas bimbingan seluruhnya ya, seluruhnya, karena di sini di security untuk berkas bimbingan tidak ada batasan. Oke. Nah, lain hal kalau saya mau menambahkan, saat saya login sebagai berkas bimbingan, saya hanya mau lihat berkas bimbingan yang saya unggah saja. Oke. Untuk itu di berkas bimbingan kolomnya, nah di berkas bimbingan ini kolomnya hanya ada ID berkas, file, jenis berkas, tanggal, dan mahasiswa. Tidak ada pembatasan siapa yang melakukan unggah berkas bimbingan tersebut.
Oke, dalam hal ini adalah dosen. Jadi kita perlu alter dulu tabel ini. Kita alter tabel. Di sini kita tambahkan dosen. Nah, siapa yang mengunggah? Si dosennya. Apa ID-nya kita catat di sini. Di sini kita not null. Oke, karena ini kita baru alter, sedangkan sudah ada datanya di tabel berkas bimbingan. Ya, kita manipulasi secara langsung di SQL. Katakanlah ini yang update tadi dosen 1. Oke, si dosen 1. Dosen 1 itu Pak Gerlan. Oke, karena ada perubahan di SQL, maka di PHP Maker kita perlu reload, ya, synchronize. The table has been altered. Do you want to synchronize this project with it? Yes. Okay, you want to view the report? Ya, tidak perlu. Berkas bimbingan sekarang sudah ada dosen. Nah, dosen kita pilih select, lookup table. Kita pilih tabelnya adalah pakai yang ini. Ini ID, ini DN, nama. Oke. Jadi view ini bisa dipakai juga di berkas bimbingan, ya. Jadi lebih khusus dipakai ke seperti itu. Dosen, lihat data dosen, ID, NIDN, nama lengkap. Kita coba generate. Oke, sekarang kita lihat tampilannya. Nah, si dosen sudah tampilnya datanya. Oke, sekarang ada kasus lagi. Misalnya si dosen ini kan mahasiswa bimbingannya hanyalah mahasiswa 1, 2, dan 3 gitu ya. Mahasiswa 1, 2, 3, 1, 4. Nah, ada 4 di sini. Oke, harusnya Pak dosen ini, ya, saat dia memilih mahasiswa di sini tidak tampil seluruhnya, tetapi tampilkan mahasiswa yang adalah dosen PA-nya saja, ya. Mahasiswa yang dosen PA-nya saja, anak PA-nya saja, ya. Tampilkan mahasiswa yang anak PA dari si dosen tersebut. Kemudian di data dosen juga otomatis waktu nambah ini sudah ada ID-nya saya. Oke, caranya pertama kita ke sini dulu. Di berkas bimbingan kita pilih dosen. Oke. Ini untuk apa? Kita coba generate. Ini untuk sambil menunggu, ya, 100%. Ini untuk saat kita nambah data. Isian form ini khusus untuk dosen ini sudah ada datanya, tidak perlu dipilih. Caranya tadi, ya, jadi kita sudah selesai. Oke, sekarang kita pilih berkas, kita klik. Nah, jadi kita tidak perlu mengisi form ini, sudah otomatis terisi. Sedangkan untuk mahasiswa kita hanya bisa memilih mahasiswa yang, atau yang tampil hanyalah mahasiswa PA saya saja. Oke, karena itu kita perlu buatkan view. Kalau ini tampil mahasiswa all, kemudian saat, ya, mahasiswa all, kita perlu tambah satu view, create. View-nya adalah lihat mahasiswa pada lihat mahasiswa PA saya, ya, lihat mahasiswa PA saya. Nah, saya mau ambil pembagian PA. Di sini ada ID saya sebagai dosen. Oke. Kemudian mahasiswa ini karena linknya dengan data mahasiswa, ya. Maaf, dengan ini, ya, mahasiswa. Oke. Dan ini ID. Terlinkkan, tampilkan NIM nama, ya, tampilkan NIM nama dan juga ID, ya. Untuk ID bisa tersimpan. Kita oke. Di sini
kita linkkan ke lihat mahasiswa PA saya. Jadi bukan lagi ke mahasiswa all, tetapi tampilkan hanya lihat mahasiswa PA saya, ambil ID-nya, NIM-nya, nama lengkapnya. Oke, lihat mahasiswa PA saya, ID mahasiswa, NIM, nama lengkapnya. Nah, apakah hanya sampai di situ? Filterkan ya. Jadi filter untuk mahasiswa itu, dosennya adalah dosen ya. Jadi field ini ya, field ini, ID saya ini sama dengan ID saya pada view ini. Jadi view lihat mahasiswa PA saya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, lihat mahasiswa PA saya kan ada field dosen, NIM, nama lengkap, dan ID mahasiswa. Oke, pada tabel berkas bimbingan ada semua ini. Field dosen ya, field dosen ini sama nilainya dengan dosen pada lihat mahasiswa PA saya, karena ini yang kita linkkan. Oke, kita cocokkan seperti itu, kita generate. Sukses, kembali ke sini, refresh. Nah, sebentar, ada error. Kenapa? Karena di admin belum kita pasangkan akses. Oke, ke level dosen pada lihat mahasiswa saya bisa ini ya, update. Oke, kita logout dosen 123 ke pembagian PA, berkas bimbingan, tambah data. Nah, dosen ID-nya sudah masuk. Untuk mahasiswanya saya pilih hanya bisa melihat mahasiswa saya saja. Bagaimana dengan dosen yang lain? Misalnya dosen 234, jenis berkas ya, si testing yang tampil, pilihnya 456. Nah, seperti itu fungsi dari view ya. Jadi fungsi dari view itu kita bisa, contoh yang pertama tadi pembagian PA, kita bisa membatasi aksesnya ya di dalam satu tabel, dan juga bisa di dalam contoh berkas bimbingan ini kita bisa membatasi aksesnya pada lookup ya, pada lookup seperti ini. Jadi bisa di lookup, bisa juga pada tabel. Oke, itu beberapa contoh penggunaan daripada view. Silakan nanti dikembangkan untuk keperluan ya view-view yang lainnya ya. Misalnya si dosen dia tadi berkas bimbingan PA, sama satu lagi adalah catatan bimbingan. Nah, silakan dikerjakan untuk catatan bimbingannya, kelanjutannya seperti apa. Baik, demikian untuk video yang ketiga. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan lagi video selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.
to rights, I killed the spree. Yeah, I killed it. Flying to heights you'll never see. Like a red tights in your degree. Lay down at night, my bed's not free. No, my bed's not free. Big back, no heart attack. You got a bad, no this and that. This bag won't take her back. No, won't, can't take her back. We got 2 minutes now before you call my ass again. Yeah, I switched you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da 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 da. I said da 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 da. Song, sing along. Da 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 da. I said da 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 da. Play this song, just sing along. This song, just sing along. I made a list I can't forget. Now back to this song, not again. I know you missed that we were friends. Now you miss it. Feels like it's been so long, but it sounds right to say with this song. All night we're trying to find the words, trying to find the words to say. Big back, no heart attack. You got a bad, no this and that. This bad won't take her back. No, it won't, can't take her back. We got 2 minutes now before you call my ass again. Yeah, I switched you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da 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 da. I said da 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 da. Song, sing along. Da 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 da. I said da 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 da. Play this song, just sing along. This song, just sing along.